Di sini Al-Fakir ingin mengajak Anda untuk berpikir secara jernih dengan berbagai dalil yang akan saya sampaikan. Difahami, diresapi, dan coba dipikir secara mendalam. Jangan menggunakan ego dan jangan menggunakan fanatisme, ta'assub ya, ta'assub yang tidak disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. DNA. Pernahkah Anda selama menjadi ketua lembaga Basul Masail Fikih membatalkan nasab pakai DNA itu? Ilmu fikih cabang pribadi tuh guys. Pakai filologi lagi, tambah agak nyambung. Ilmu pakai filologi gak nyambung. Diketawain sama santri se-Indonesia itu. Menfitnah ulama padahal dirinya hanya menyalin dari Google. Ini adalah fitnah yang sangat keji yang dinisbatkan kepada para ulama kita. Gitu. Jadi ilmunya itu harus benar-benar mendalam. Jadi kalau diajak diskusi itu datang, bukan kabur. Jadi kalau diajak diskusi itu datang, bukan kabur. Sehingga tidak punya nisbat al-kaburi gitu loh. Bukan comot sana, comot sini. Ngeles sana, ngeles sini. Menghina sana, menghina sini. Itu apa itu? Itu bukan ulama, bukan kiai kalau seperti itu. Jadi para Sadahba Alawi yang pertama, kalau dulu Al-Fakir meyakini Sadahba Alawi sebagai keturunan Rasulullah masih syakkan, dhannan, tapi sekarang tahqiqon, benar-benar yakin. Karena secara tidak langsung Al-Fakir banyak membaca kitab-kitab nasab dan puluhan bahkan ratusan para ulama yang terkemuka menetapkan Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Kalau dulu masih mungkin remang-remang, kata orang para habaib ini adalah keturunan Rasulullah, tapi sekarang sudah tahqiq, sudah semakin yakin seyakin-yakinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, di sini saya sedikit menyampaikan mengenai salah satu kriteria ulama nasab yang disampaikan di dalam kitab Ghayatul Ikhtisar fi Ansabi Sadatil Athhar yang ditulis oleh As-Sayyid Walid Al-Uraidi Al-Husaini. Jadi kalau ingin jadi ulama nasab, salah satu kriterianya itu adalah ayat tasifa bil ilmil wasi' wat tabahhur fima yaktubuh. Yang pertama, ilmunya harus luas dan harus mendalam mengenai apa yang dia tulis. Bukan hasil comot-comot Google, teman-teman. Kalau hasil comot Google lalu menfitnah para ulama ini cuma menyalin, Imam Ibnu Hajar cuma menyalin, Imam As-Sakhawi ini cuma menyalin, menfitnah ulama padahal dirinya hanya menyalin dari Google. Ini adalah fitnah yang sangat keji yang dinisbatkan kepada para ulama kita. Gitu. Jadi ilmunya itu harus benar-benar mendalam. Jadi kalau diajak diskusi itu datang, bukan kabur. Sehingga tidak punya nisbat al-kaburi gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian wa ayyakuna daqiqan fi itsbatihi muhaqqiqan lima yudawwin. Dia harus daqiq, teliti dalam menverifikasi, dalam mengisbat. Kemudian dia harus muhaqqiq, tahqiq, benar-benar terpercaya terhadap apa yang dia catat. Jadi memang benar-benar terkonfirmasi sesuai dengan ilmu yang disampaikan oleh para ulama tentang apa yang dia catat gitu loh. Kemudian waqawiyan bihujjati. Dalil dia harus kuat. Bukan comot sana, comot sini. Ngeles sana, ngeles sini. Menghina sana, menghina sini. Itu apa itu? Itu bukan ulama, bukan kiai kalau seperti itu. Dan juga mustakmilan li syuruti ilmin nasab. Harus sempurna sesuai dengan syarat-syarat ilmu nasab wa dhawabitih wa thawabitih, aturan-aturannya, batasannya, ketetapannya. Ilmu nasab harus diikuti, bukan ilmu cabang pribadi. Pakai kitabnya ulama untuk membatalkan nasab orang. Giliran ulama yang dia
pakai kitabnya itu mengisbat Ba'alawi, ulamanya dijelek-jelekkan seolah-olah dia paling alim gitu ya. Pakai kitab ini, ternyata pengarang kitab ini mengisbat Ba'alawi, dia jelek-jelekkan, dia rendah-rendahkan. Loncat sana lagi pakai kitab satunya, ternyata kitab itu juga mengisbat Ba'alawi, dijelek-jelekkan lagi. Imam Ibnu Hajar difitnah, menyalin, hanya menyalin, tidak pernah ketemu. Padahal dia ngambilnya di Google murni gitu loh. Ini kan ngawur, disebut tesis. Siapa yang nguji itu? Bukan tesis itu, sosis. Nah, kemudian kalau kita lihat ketika dia menerangkan tentang amudin nasab. Gini bro, kalau kita mau benar-benar pakai ilmu fikih ya, nasab ini kan ilmu fikih. Kita ngaji kalau nggak bisa, katanya ketua LBM. Saya dengar-dengar dia itu jabatannya ketua Bahsul Masail. Bahsul Masail itu fikih. Yang dipakai ilmu fikih gitu loh. Makanya di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab, la yushtaratu fi syuhra awil istifadah. Apa? Tidak disyaratkan di dalam syuhrah wal istifadah syarat amudin nasab muttasil. Ya, mata rantai nasab muttasil itu tidak disyaratkan. Kalau yang kita bahas adalah syuhrah wal istifadah. Begitu saudara. Makanya gunanya syuhrah wal istifadah, maksudnya asyahadah bitasamu, dengan pendengaran, itu ketika tidak ada amudin nasab yang muttasil, pakai syuhrah wal istifadah gitu loh kalau ngaji fikih. Bukan seperti yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama ya, bahwa saudara kita Ba'alawi sudah batal terputus nasabnya sesuai dengan ilmu filologi, sesuai dengan ilmu DNA katanya. Apa ini DNA? Pernahkah Anda selama menjadi ketua lembaga Bahsul Masail Fikih membatalkan nasab pakai DNA itu? Ilmu fikih cabang pribadi itu guys. Pakai filologi lagi, tambah gak nyambung. Ilmu pakai filologi gak nyambung. Diketawain sama santri se-Indonesia itu. Yang benar-benar paham fikih tapi ya. Jadi sudahlah. Ya, kalau memang Anda itu ingin menjadi mujaddid, ya, mujaddid ilmu nasab, ya, pembaharuan ilmu nasab gitu ya, pakai cabang pribadi ya terserah Anda. Kalau kita, kalau saya ya pakai ulama lah. Saya tahu kelasnya kok. Kalau cuma kelas Google itu mau jadi mujaddid, bukan mujaddid, itu mufsid namanya. Gitu Pak Imaduddin Faqad Hadamaddin. Jadi begini, setelah saya berdiskusi berkali-kali dengan teman-teman atau saudara-saudara Kristen, ada salah satu hal yang membuat saya bangga menjadi umat Islam. Pertama, umat Islam, agama Islam benar-benar ya'lu wa la yu'la alaih, benar-benar paling tinggi dan tidak ada yang lebih mulia daripada agama Islam. Mengapa? Ketika kita berdiskusi contohnya mengenai validasi kitab suci, di sana biasanya teman-teman Kristen selalu mengagung-agungkan yang bernama manuskrip. Mereka bangga dengan memiliki ribuan manuskrip meskipun tidak ketemu siapa yang mencatat. Mereka bangga memiliki ratusan ribu mungkin manuskrip meskipun tidak divalidasi oleh siapapun. Dan mereka bangga dengan ratusan manuskrip itu meskipun satu persatunya tidak ketemu siapa yang nulis. Sanadnya terputus. Itu salah satu yang membuat saya bangga menjadi umat Islam ketika selesai berdiskusi dengan mereka. Umat Islam tidak mengagung-agungkan manuskrip, tapi umat Islam, agama dan ajaran dan pelajaran di pesantren pun yang kita pelajari. Waktu Al-Fakir dulu ada di tafsir hadis di pondok pesantren, salah satu yang kita pelajari adalah satu, kualitas orang tersebut. Kalau kita berpikir secara logika, orang yang sering berkumpul dengan orang-orang baik, pasti kesannya dia akan baik. Sedangkan orang yang selalu hidupnya di diskotik, pasti kesannya dia akan buruk. Lalu ketika Anda berpikir, oh belum tentu dong, bisa jadi di diskotik itu hatinya suci. Bisa jadi yang kumpul dengan orang-orang baik itu hatinya kotor. Itu Anda dungu.
Kenapa saya katakan dungu? Anda sedang menghukumi perkara yang terjadi 1 dari 1000 perkara, lalu dibandingkan dengan perkara yang sudah umum terjadi. Jadi Anda memilih 1% dari 100% yang terjadi, lalu dibandingkan dengan yang sudah biasa 90% terjadi. Itu dungu namanya. Sehingga ketika kita menghadapi tentang polemik nasab ini, orang yang benar-benar berpikir secara cerdas, yang pertama yang mereka lihat siapa? Barisannya dulu. Lalu ada suara yang mengatakan ikuti ulama Nusantara. Ulama Nusantara siapa yang maksudnya? Kiai Maimun Zubair, Kiai Nawawi bin Abdul Jalil, Pondok Pesantren Sidogiri, Kiai Abdullah Fakih, Langitan, atau kiai-kiai Nusantara yang lain. Sudah kita sampaikan secara detail. Tetapi tetap ditolak kan? Karena mereka dungu, guys. Mereka dungu. Kenapa saya katakan dungu? Mereka menganggap bahwa ulama Nusantara itu adalah golongannya Imaduddin dan teman-temannya, yang baru saja muncul, baru saja terkenal. Bahkan YouTube saya jauh lebih dulu daripada Imaduddin dan kawan-kawan ada. Dulu sudah bertahun-tahun saya berdiskusi dengan teman-teman Kristen itu jauh sebelum adanya polemik nasab. Jadi ulama Nusantara itu maksudnya yang ya mereka itulah ya. Sebenarnya kalau kita mau berpikir secara logik ya, orang yang sering berkumpul dengan orang-orang baik, dia baik. Orang yang sering berkumpul dengan orang-orang jahat, dia masuk kepada konteks jahat. Semua agama mengajarkan tentang hal tersebut. Makanya kita diperintahkan untuk selalu berkumpul dengan orang-orang baik. Kenapa? Karena sisi positif dari mereka akan menular kepada kita. Begitu sebaliknya. Nah, itu yang pertama. Dalam melihat sebuah kebenaran, banyak adat dan ajaran semua agama mengajarkan berkumpullah dengan orang-orang yang baik. Itu diajari semua agama. Kemudian yang kedua, kredibilitas atau kualitas seseorang itu sangat berpengaruh. Ketika Anda mengatakan bahwa kebenaran atau suatu kabar itu tidak usah dipandang kualitas orangnya, maka Anda bisa saya katakan dungu. Kenapa? Nasihat bisa keluar dari siapapun yang ingin menasehati kita. Lafal yang baik, kalimat yang baik dari siapapun keluar akan kita terima. Tetapi ketika itu yang dibahas adalah sebuah ilmu, Anda tidak akan pernah bertanya tentang biologi kepada anak kelas 2 SD. Anda tidak pernah akan bertanya tentang matematika yang dipelajari di SMA, lalu Anda bertanya kepada anak yang baru TK. Itu logik sekali gitu loh. Hal seperti itu tidak Anda pahami. Kalau ulama yang sudah kelasnya di dalam bidang nasab, ulama yang kelasnya sudah ilmu fikih, tidak Anda percaya. Lalu Anda lebih percaya kepada orang yang baru muncul, yang mungkin ilmu nahwu sharaf, balaghah, mantik dan usul fikihnya masih sama dengan tingkat santri-santri yang duduk di kelas sanawiyah. Lalu Anda mengabaikan kredibilitas orang yang sudah matang. Dosen mau diadu dengan anak yang SD. Itu logik sekali. Makanya dalam berpikir kita itu harus jauh dari logical fallacy, cara berpikir yang tidak benar, sehingga tidak bisa logik nantinya. Dan itu diajarkan semua agama, guys. Semua agama mengajarkan seperti itu. Jadi orang yang sudah kapasitasnya bagus, ya, ilmunya sudah memadai, kemudian pengalamannya sudah banyak, itu jauh lebih kita percaya daripada orang yang baru-baru muncul kemudian berbicara tentang apa yang tidak dia pahami, lam yatabahhar fih, yang dia tidak mendalam dalam hal tersebut. Itu logik sekali sebenarnya. Tapi kenapa orang-orang ini tetap dungu? Ya, karena mereka masuk kepada asobiyah, ta'assub, fanatik. Ya mungkin karena menikah dengan syarifah ditolak, atau karena hubbul jah, ya suka pangkat, atau karena hubbud dunia, cinta dunia. Makanya Nabi Muhammad itu nabi yang keren. Ketika beliau mengatakan walakin akhsha alaikumud dunya, tapi aku khawatir atas kalian tentang dunia, antanafasu fiha fataktatilu, kalian berlomba-lomba mencari dunia sampai kalian saling membunuh. Itu memang diwanti-wanti oleh Rasulullah. Memang gemerlap dunia ini bisa merubah orang cerdas menjadi dungu, saudara. Sehingga kita harus paham bahwa kebenaran itu mudah kita cari. Cuma la yahtaju ila dalilin sahih, bal yahtaju ila qalbin sahih. Tidak hanya butuh kepada dalil yang sahih, tapi juga butuh kepada hati yang bersih. Kemudian
ada narasi dari si penuduh ketika sudah mulai ada di pojok dan tidak bisa menjawab semua statement yang kita ajukan, lari kepada tes DNA. Tes DNA ini kalau kita bahasa Arabkan namanya al-basmah al-wirathiyah. Itu tes DNA yang dapat diambil manfaatnya dalam beberapa hal saja. Contoh seperti masalah lakit, anak yang hilang hasil nemu ya. Mungkin nanti gennya dilihat dari mana. Tapi kalau untuk itsbatun nasab, sebutkan satu saja ulama ahlus sunnah wal jamaah yang ada di dunia ini yang mengatakan tes DNA bisa untuk itsbatun nasab. Kalau kita dikatakan, oh kamu tidak mau sama teknologi. Lah, teknologi, kita lihat dulu teknologi ini. Kalau ini masuk kepada kajian fikih, maka tidak boleh menggunakan teknologi apapun sesuai perspektif pribadi. Tapi harus konfirmasi dari para ulama fikih. Harus validasi dari para ulama fikih. Jangankan tes DNA yang kita pegang setiap hari, HP. HP ini dibahas oleh para ulama fikih. Ketika arahnya kepada kebaikan menjadi pahala, maka ketika arahnya kepada mudarat maka menjadi dosa. Jadi apapun yang konsepnya menyentuh kepada ilmu fikih, apapun yang perkara itu menyentuh kepada ilmu fikih, kita punya rujukan, namanya ulama fikih. Ulama fikih yang sekarang, yang kontemporer seperti Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan lain sebagainya, itu kita bisa jadikan rujukan. Ternyata juga pernah dibahas pada tahun 2010 di Mekah. Kongres Fikih Islam yang datang gak sedikit, ulama banyak, dan saat itu dunia sudah penuh dengan teknologi, sudah banyak era globalisasi. Ketika itu sudah ada handphone, sudah ada laptop dan lain sebagainya. Nah, apakah mereka setuju? Oh ternyata tidak. Ketika nasabnya sudah ditetapkan oleh nasabah secara syar'i, maka haram menggunakan tes DNA. Al-basmah al-wirathiyah itu haram. Bahkan masuk kepada tuduhan yang dapat mencederai pilar-pilar Islam. Salah satu tujuan Islam adalah hifdzul irdi, menjaga nama baik seseorang. Kalau ada orang menggunakan tes DNA padahal sudah ditetapkan secara ilmu fikih bahwa nasabnya sambung kepada Nabi, berarti dia sudah melanggar hifdzul irdi, menjaga nama baik seseorang. Berarti kan dia sedang mencela. Nah kalau sedang mencela, Imam Nawawi mengatakan dalam Faidul Qadir, binahwil qadah fi nasabiman thabata syar'an, berarti termasuk ta'an fin nasab. Ketika sudah ditetapkan oleh fikih, nasabnya sambung kepada Nabi, ternyata tetap dicari kesalahannya, digali, termasuk ta'an fin nasab, mencela nasab orang. Kalau sudah termasuk mencela nasab orang, maka yusabbibu kufron, dapat menyebabkan dia menjadi kafir. Ini keterangan para ulama. Saya tidak murni berpendapat sesuai pribadi, tapi yang Al-Fakir sampaikan semua dari para ulama. Banyak di internet yang nasabnya diakui dengan menggunakan wasilah basmah wirathiyah, tes DNA. Tes DNA itu satu yang disebutkan biasanya yang sering digaungkan J1. J1 berarti daerah Mekah, Arab, suku Arab seumpama. Nah, ini suku Arab yang mana? Abu Jahal, Abu Lahab juga Arab. Jangan-jangan itu Abu Lahab, Abu Jahal. Kalau Mesir mana? Fir'aun nanti. Kan susah juga kita. Tidak mungkin tes DNA itu langsung menyebutkan keluar Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Hanya halogram. Itu pun bisa diedit-edit. Yang dari J1 menjadi Z7 juga bisa. Sehingga ilmu fikih itu lebih mementingkan sebuah konsep atau dalil yang nanti dalil ini menuju kepada dzon. Selagi dalil ini tidak menuju kepada dzon, masih waham, prasangka kecil yang tidak kuat, atau syak 50-50, maka fikih tidak akan pernah mengambil sebuah ilmu tersebut. Meskipun teknologinya canggih, tapi tidak bisa yartaki ila dzon, ya, menguatkan kita kepada dzon ini adalah keyakinan 80-90%. Jadi syarat alat elektronik atau teknologi itu masuk dan disahkan oleh para ulama fikih bisa menyampaikan kepada dzan 80-90% keyakinan bahwa itu benar. Sedangkan tes DNA jangankan 80%, 50-50 saja masih diperselisihkan. Termasuk juga kebohongan yang diutarakan oleh si penuduh adalah bahwa yang pertama kali menggelari Abdullah sebagai anak dari Ahmad adalah Ubaidillah yang sekarang diklaim sebagai
kakek-kakek dari Sadah Ba'alawi itu terlontar oleh ucapan Al-Habib Ali As-Sakran. Jadi si penuduh mengatakan Habib Ali As-Sakran yang pertama kali menafsiri Abdullah adalah Ubaidillah. Nah, ini sudah merupakan kebohongan yang sangat nyata. Mengapa? Karena sebelum Habib Ali As-Sakran menyampaikan demikian, itu juga sudah ada yang mengatakan bahwa Abdullah ini merupakan Ubaidillah dan itulah kakek-kakek para Sadah Ba'alawi yang sekarang. Contohnya seperti di dalam kitab Jauharus Syafaf. Nah, hari demi hari dengan barokah doa para ulama dan para habaib, banyak kita temukan manuskrip dan kitab-kitab yang bisa dibuat untuk validasi kevalitan nasab para habaib tersambung kepada Rasulullah SAW. Salah satu kebohongan juga adalah ketika si penuduh dan para pendukungnya menyampaikan terputusnya nasab Sadah Ba'alawi dan menggunakan referensi dari Dr. Al-Khalidar. Dr. Al-Khalidar ini adalah sebuah doktor yang kerjanya arsitek, ya, bukan nasabah. Jadi mereka lebih percaya kepada Al-Khalidar daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, daripada Syekh Yusuf An-Nabhani yang notabene-nya ulama beneran, memang pakar di bidangnya, As-Samarqandi dan lain sebagainya. Ini kan sangat lucu. Lalu dia mengatakan Syekh Al-Khalidar ini nasabah seumpama. Ini kebohongan yang sangat nyata. Dia itu dokter arsitek. Coba kita lihat kalau kita sama-sama menggunakan hujah lewat internet, siapa Al-Khalidar itu? Nah, lalu kemarin Al-Fakir sempat melihat ada live dari para pendukung si penuduh mengeluarkan kitab. Yang kitab ini diterbitkan atau juga didukung atau juga ditulis oleh Al-Khalidar. Dia mengatakan kitab padahal bukan kitab. Itu cuma narasi tulisan di dalam blogspot, di website, lalu dia fotokopi, dia cetak sehingga seolah-olah seperti kitab, ya. Lalu mengatakan kepada pendukungnya, ini kesepakatan internasional nasab Sadah Ba'alawi terputus. Al-Fakir lihat kitab itu. Ternyata bukan kitab tapi blogspot www yang mungkin mereka ambil, dan juga kalimat ini, kitab-kitab itu narasinya dari Al-Khalidar yang mungkin nanti merujuk, bukan mungkin, ini benar-benar merujuk kepada Syekh Mukbil. Padahal Syekh Mukbil sendiri sudah merujuk pendapatnya. Dan kalau memang mau membatalkan nasab Sadah Ba'alawi menggunakan Al-Khalidar atau menggunakan Murad Syukri atau menggunakan Syekh Mukbil, maka harus jujur. Karena yang dibatalkan banyak, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga dibatalkan nasabnya. Sedangkan si penuduh tidak konsisten, percaya kepada tuduhan Sadah Ba'alawi tapi tidak mempercayai tuduhan pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sehingga mungkin karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nantinya akan dia jadikan sebuah proyek tersambungnya nasab Wali Songo ke sana. Dia sudah mewanti-wanti dulu tidak membatalkan yang ini, padahal semuanya dibatalkan. Al-Ahdal juga dibatalkan. Jadi contoh-contoh seperti si penuduh ini sebenarnya dulu sudah ada. Bahkan sekelas Imam Syafi'i yang jaraknya cuma 150 tahunan dengan masa para sahabat, Imam Syafi'i pernah diragukan apakah beliau Bani Quraisy apa bukan. Jadi contoh-contohnya sebelumnya sudah memang ada. Bahkan di Al-Quran yang mengatakan Rasulullah SAW abtar, itu siapa? Orang-orang kafir. Jadi kalau kita mengemban sanad, menyampaikan sanad para ulama bahwa Sadah Ba'alawi itu adalah cucu Rasulullah SAW, sedangkan mereka para pembatal secara tidak langsung mereka mengemban sanad-sanad orang-orang kafir yang sudah mengatakan Rasulullah tidak punya keturunan. Seperti itu. Itu salah satu kebohongan yang nyata yang disampaikan. Kemudian kebohongan ilmiah yang disampaikan oleh si penuduh. Ketika mengutip sebuah dalil pasti akan dikutip sebagian. Pasti dikutip sebagian. Contoh seperti kitab Al-Ifadah yang terkenal ditulis oleh Syekh Ibrahim Mansur. Ya, kalau nggak salah Syekh Ibrahim Mansur itu di sana metodenya dipakai tapi isbatnya nggak dipakai. Jadi kitab Al-Ifadah itu menerangkan tentang fisyuhrah wal istifadah, dan beliau secara nyata mengatakan Sadah Ba'alawi itu keturunan Rasulullah. Metodenya dipakai tapi isbatnya nggak dipakai. Ini kan sangat lucu sekali. Sama dengan Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Dipakai hadisnya.
tapi dia tidak pernah mempraktekannya, kan sama-sama seperti itu. Nah, sehingga hal-hal seperti ini adalah namanya kecurangan ilmiah. Sebagian dikutip, tapi yang isbatnya gak dikutip. Itu namanya kecurangan ilmiah. Dan ini tidak boleh terjadi dalam dunia perdiskusian. Nah, kemudian kebohongannya apa lagi? Menggunakan kitab Al-Mu'qibun yang ditulis oleh Sayyid Mahdi Ar-Rojai, atau kitab Syajarah Mubarakah yang ditakik oleh Sayyid Mahdi Ar-Rojai, yang notabene-nya beliau mengisbat Ba'alawi, mengakui Saddah Ba'alawi sebagai cucu Rasulullah, tapi metode dipakai, isbat gak dipakai. Giliran dijelaskan langsung, padahal Syed Mahdi Ar-Rojai itu yang lebih paham kitab Syajarah Mubarakah jauh sebelum si penuduh itu tahu kitab tersebut. Bahkan yang mentahqiq jauh sebelum si penuduh itu mempelajari kitab tersebut, dan sudah mengecek jauh sebelum si penuduh belum mengecek kitab tersebut. Kitabnya dipakai, metodenya dipakai, tapi isbatnya mereka hilangkan. Isbatnya tidak mereka akui. Nah, ini kan sebenarnya kita sudah mengetahui bahwa narasi-narasi ilmiah itu tidak ada. Ayo kita ilmiah, itu sudah kebohongan publik yang sangat nyata. Narasi ilmiah hanya sebuah wadah agar masyarakat percaya, tetapi faktanya narasi kebencian, narasi tajassus, menggali kesalahan secara pribadi atau secara umum untuk Saddah Ba'alawi, itu terus disuarakan. Dan bahkan saya tidak pernah mendengarkan si penuduh sampai detik ini menasehati para pendukungnya yang mencaci maki para Saddah Ba'alawi. Seharusnya kalau memang dia merasa ilmiah, kalau memang benar-benar ingin mengkaji, maka dia juga mengeluarkan statement, jangan mencaci maki, jangan melakukan hal-hal yang di luar syariat untuk mengklaim para Saddah Ba'alawi. Tapi apa kenyataannya? Malah didukung. Semua para pencaci maki dari netizen, kalangan orang awam yang sudah terprovokator, yang sudah percaya pada statementnya, semakin hari semakin merajalela. Sesuatu yang keluar dari lisannya adalah sebuah fitnahan dan tuduhan yang tidak berdasar. Apakah si penuduh menasehati atau mengatakan tujuan kita itu ilmiah? Oh tidak, malah didukung dan tambah dikompor-kompori. Sehingga dari sana kita sudah mengetahui bahwa narasi ilmiah, background dengan di wadah ilmiah itu sebenarnya tidak pernah ada. Pak Gembul ini salah satu orang yang pernah Al-Fakir bantah statementnya sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Beberapa kali Al-Fakir melihat statement yang keluar yang dijadikan istidlal, sebuah dalil oleh dia, selalu kacau dan rancu. Sehingga Al-Fakir punya 3 poin mengenai Pak Gembul ini. 1, dia tidak pernah belajar agama secara sistematis. 2, dia tidak pernah ada di pesantren ya, yang mungkin pesantren itu sudah terkenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kita bisa menilai itu dari statementnya. Yang ketiga, dia sering menambah-nambah hadis dan keterangan para ulama dengan pemikiran sendiri. Contoh, suatu saat sekitar 1 tahun yang lalu atau lebih, dia mengatakan bahwa pada suatu saat Rasulullah dan para sahabat mengizinkan orang-orang Nasrani untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram atau di Masjidil Nabawi. Mengizinkannya itu selama 3 jam kata dia. Bayangkan, ini perkataan Rasulullah lalu ditambah-tambahi, ini kan sudah fatal sebenarnya. Kita saja tidak berani menambah-nambahi apa yang disampaikan Rasulullah. Andai kan ada keterangan, maka kita akan memberikan keterangan bahwa ini murni dari penjelasan kita dan ini adalah isi hadisnya. Padahal dia ingin menerangkan kepada umat bahwa tidak usahlah kita terlalu fanatik buta kepada Islam. Kita toleransinya itu ya dahulukan. Buktinya Rasulullah saja mengizinkan orang-orang Nasrani sholat di Masjid Nabawi kok selama 3 jam kata dia. Hadis yang dia pakai itu hadis mungkote. Hadis mungkote yang mu'dol. Hadis mu'dol ini 2 perawinya hilang sekaligus atau berurut, sehingga tidak bisa la yuhtajju bihi, tidak bisa dijadikan hujah. Dan dia berhujah dengan ini. Dan tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah yang terkenal menggunakan hadis ini sebagai hujah pembolehan ibadah di masjid. Ibadah di masjid, bukan masuk masjid. Kalau masuk masjid, kita baca kitab-kitab lintas mazhab, ulama berbeda pendapat. Ada yang melarang secara mutlak, ada yang memperbolehkan. Tapi kalau ibadah di masjid, orang kafir yang ritualnya adalah mensyirikkan Allah, maka para ulama tidak membolehkan. Ini kan sudah ngawur. Berarti dia tidak pernah belajar kitab hadis, tidak pernah belajar ilmu hadis. Kemudian
tentang nasab. Dia mengatakan begini, Sayyidah Fatimah tidak memiliki privilege, kata dia, tidak memiliki keutamaan yang dihususkan, sehingga Rasulullah mengatakan lau kanat binti Fatimah saraqat laqata'tu yadaha. Andaikan Fatimah yang mencuri, aku akan memotong sendiri tangannya. Ini menunjukkan bahwa Fatimah saja tidak punya kemuliaan, biasa-biasa saja, sesuai standar saja. Apalagi yang nasabnya jauh di bawah Fatimah seperti kalangan para habaib. Nah, itu dia menyampaikan seperti itu. Dia lupa, kayaknya dia tidak pernah khatam membaca Al-Quran. Padahal ahlul kisah itu jelas tertulis di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira." Kita buka di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti, atau tafsir yang lain. Maka di sana maksudnya adalah Ali, Husain, Hasan dan Fatimah. Menunjukkan berarti beliau memiliki khususan. Dan dia tidak pernah belajar fikih juga, sehingga dia tidak tahu bahwa antara keutamaan dengan larangan itu beda bab. Kalau melanggar syariat, siapapun akan dihukum secara sama. Siapapun. Bahkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab punya anak namanya Abdurrahman Al-Ausad. Abdurrahman Al-Ausad suatu saat berzina. Siapa yang menghukumnya? Langsung ayahnya sendiri, yaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dihadapkan di depan masyarakat, dicambuk 100 kali. Abdurrahman Al-Ausad bin Umar bin Al-Khattab. Jadi Sayyidina Umar ketika dia dijilid atau dipecut selama 100 kali, sampai pertengahan istri Sayyidina Umar mengatakan, "Wahai Umar, itu anakmu, undurlah hukumannya besok lagi. Sekarang mungkin 50, besoknya 50," gitu. Apa kata Sayyidina Umar? "Saya tidak akan mengundur hukumannya sebagaimana dia tidak mengundur maksiatnya," kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tegas memang dalam hal syariat, tapi dalam hal keutamaan itu beda bab. Dalam hal keutamaan ini adalah beda bab. Keutamaan seseorang itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Jangankan Sayyidah Fatimah, orang yang ikut perang Badar saja Rasulullah menjamin masuk surga. La yadkhulan nar ahadun man syahida badran wal Hudaybiyah. Tidak akan menyentuh neraka orang yang pernah ikut perang Badar dan perang Hudaybiyah. Atau keutamaan orang-orang para sahabat yang bai'atur ridwan tahta syajarah, di bawah pohon, disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Siapa kuntum di sana? Khitabnya pertama kali kepada para sahabat. Atau ketika mengatakan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Siapa khitabnya di sana? Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Atau ketika masalah hijab, siapa khitabnya yang disetujui oleh Allah mengenai menutupi aurat dan menutupi wajah istri Rasulullah? Sayyidina Umar bin Khattab. Atau yang usul kepada Rasulullah di dalam Al-Quran disetujui oleh Allah sehingga menjadi maqam Ibrahim musalla. Siapa? Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sampai Rasulullah mengatakan, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbih. Allah menjadikan kebenaran melalui lisan Umar dan hatinya. Itu keutamaan. Apalagi Sayyidah Fatimah yang putrinya sendiri. Sayyidina Umar yang dulu awalnya mau membunuh Rasulullah mendoakan Allahumma izzal Islam bi ahabbir rajulaini hadaini, antara Abu Jahal dan Umar bin Al-Khattab. Ternyata Umar mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa setelah masuk Islam. Apalagi anaknya Sayyidah Fatimah. Sehingga saya menilai Pak Gembul ini memang gak pernah belajar agama secara sistematis, gak pernah belajar di pesantren. Sehingga yang dia tahu langsung dia sampaikan. Gampangannya saya mengatakan beliau adalah konten kreator. Kemudian lagi Pak Gembul mengatakan hanya di Indonesia habaib itu dicium tangannya, dicium kakinya. Kalau kita kembali ke Turki, negara Afrika, tidak ada yang mendapatkan VIP seperti itu. Ini cuma Indonesia yang isinya banyak para habaib, sehingga diatur secara sistematis agar dilakukan hal seperti itu. Nah, ini kan menunjukkan dia ini tidak pernah membaca kitab-kitab para ulama. Dan istidlal kepada negara ini tidak pernah ada di Islam. Coba contoh negara ini, negara itu, bukan seperti itu. Istidlal, menyampaikan sebuah dalil, ini rujukannya para ulama. Makanya Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah ke ulama kalau kamu gak tahu. Innama yakhsyallahu min ibadi al ulama.
Yang takut sama Allah itu adalah ulama. Meskipun ulama dibagi menjadi dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhirah. Nah, kalau para ulama sekelas Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sangat menghormati para habaib, bahkan berguru. Bahkan di dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Sayyid Murtada Az-Zabidi, sanad hadisnya itu sambung kepada seorang Sadah Ba'alawi. Nah, apakah itu sistematis sehingga kita menghormati dengan berlebihan? Oh tidak. Kalau dia memang pernah membaca sejarah Islam, Imam Muslim ketika bertemu dengan Imam Al-Bukhari, bayangkan, ini bukan keturunan Rasulullah. Imam Muslim ketika bertemu dengan Imam Al-Bukhari di Mekah, ketika itu tawaf. Pengarang kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kitab tersoheh setelah Al-Quran. Ya, itu narasi para ulama yang sudah masyhur di kalangan kita. Ketika bertemu, Imam Muslim langsung datang mendekati Imam Bukhari dan mengatakan, "Da'ni hatta uqabbila rijlak." Biarkan saya mencium kakimu, ya ustadzal ustadzin. Wahai ustadznya para ustadz. Apakah Imam Bukhari mengatakan, udah boleh syirik, udah boleh ini? Tidak seperti itu. Mau adu hadis dengan beliau yang mengarang kitab Sahih Bukhari, mau adu hadis dengan beliau yang mengarang kitab Sahih Muslim, kita siapa? Bahkan kita Arba'in Nawawi aja dah hafal. Apakah ada ulama yang lalu mengkritik Imam Muslim mencium kaki Imam Bukhari? Oh, Imam Muslim ini melakukan kesalahan, terlalu menghormati. Siapa kita? Itu adalah ustadzal ustadzin, gurunya para guru. Kalau Bukhari, Imam Bukhari saja disebut ustadzal ustadzin, Imam Muslim yang muridnya bagi kita itu juga khairu ustadzil ustadzin. Sebaik-baiknya ustadznya para ustadz. Kenapa? Sebab beliau kita tahu hadis Rasulullah, sebab beliau kita tahu sanad hadis Rasulullah, dan sebab beliau kita bisa mendapatkan berkah dari ungkapan-ungkapan dan fi'lu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira Pak Gembul ini kurang banyak baca, kurang banyak belajar. Mungkin dia baru menemukan sebuah statement yang dia baca dan masuk akal bagi dia, lalu dibuatlah video tanpa ditashih, tanpa disodorkan dulu kepada para ahli sebelum membuat video. Seperti itu. Dan apakah dia bisa dijadikan rujukan dalam masalah nasab? Jangankan masalah nasab, dalam masalah sholat saja dia tidak bisa dijadikan rujukan. Wudhu, hukum mandi, tayamum, dan hukum yang berkaitan dengan fikih yang enteng lah, tidak bisa. Apalagi masalah nasab yang sama sekali dia tidak pernah punya guru nasab. Apalagi dia mengatakan, katanya Islam ini agama sanad. Baraya, saya ingin sebutkan satu ulama saja lalu tanyakan sanad kepada dia. Saya yakin dia tidak akan bisa. Oh ya, kalau seperti itu mari kita duduk di suatu tempat, kita diskusi, kita sampaikan pemahaman Islam secara komprehensif, kita bicara ilmiah. Jangan hanya menyampaikan sebuah statement, melontarkan sebuah pendapat, hilang. Giliran dulu ketika Al-Fakir membuat video ingin mengajak berdiskusi, tidak ada tanggapan. Kan lucu, mengeluarkan statement tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan statementnya. Kalau memang dirasa memiliki keahlian dalam memahami Islam, mari kita duduk, kita bicara nasab, monggo. Kita bicara sanad, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 hikmah yang Al-Fakir ambil dari ramainya tentang isu nasab Sadah Baraba Alawi. Jadi para Sadah Ba'alawi yang pertama, kalau dulu Al-Fakir meyakini Sadah Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah masih syakkan, dhannan, tapi sekarang tahqiqon, benar-benar yakin. Karena secara tidak langsung Al-Fakir banyak membaca kitab-kitab nasab dan puluhan bahkan ratusan para ulama yang terkemuka menetapkan Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Kalau dulu masih mungkin remang-remang, kata orang para habaib ini adalah keturunan Rasulullah, tapi sekarang sudah tahqiq, sudah semakin yakin seyakin-yakinnya. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah kita bisa tahu bahwa sabda Rasulullah ribuan tahun yang lalu, berapa abad yang lalu, Rasulullah mengatakan, inni la akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Aku dah khawatir kalian akan syirik berjamaah setelah aku mati. Jadi kalau ada orang bilang dikit-dikit syirik, dikit-dikit haram, itu sudah salah. Karena Rasulullah tidak pernah khawatir umatnya akan syirik berjamaah. Rasulullah akan selalu mengatakan bahwa umatnya semakin hari semakin banyak.
Bahkan Rasulullah itu fa'alaikum bisawadil a'zam, kalau kalian terjadi banyak ikhtilaf, fa idza ra'aitum ikhtilafan katsira, ketika kalian melihat banyak ikhtilaf, fa'alaikum bisawadil a'zam, maka pilihlah yang mayoritas. Maksudnya mayoritas para ulama. Berarti kan menunjukkan Rasulullah yakin bahwa umat Islam akan menjadi mayoritas, akan semakin besar. Nah, tetapi kata Rasulullah, walakin akhsya alaikumud dunya, tapi yang aku khawatirkan atas kalian, wahai para umatku, adalah dunia. Antanafasu fiha fataktatilu. Kalian berlomba-lomba mencarinya sampai saling mencaci, membunuh, dan lain sebagainya. Kebenaran yang disabdakan oleh Rasulullah sekarang sudah terjadi. Hanya gara-gara dunia, kita rela bertengkar sesama ikhwah bainal muslimin. Tidak menjaga ukhuwah bainal muslimin, sampai mencaci, menghajar. Padahal andaikanlah ada teori ilmiah yang disepakati para ulama bahwa Sadah Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, apa salahnya ketika kita memuliakan sesama umat Islam? Dan ternyata fakta sejarah, para Sadah Ba'alawi merupakan guru dari guru-guru kita semua. Syekh Mahfud Termas berguru kepada Habib siapa? Habib Husain Al-Habsyi, yang merupakan guru beliau, dan juga menjadi gurunya Ki Haji Hasyim Asy'ari. Minimal kita mengakui bahwa mereka pernah berjasa mengajari ulama Nusantara tentang ilmu syariat. Andaikan ada kesepakatan ulama bahwa Sadah Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, tapi itu tidak akan pernah terjadi. Sehingga kita semakin yakin dengan hikmah adanya ramai isu nasab, bahwa sabda Rasulullah benar, Islam tidak akan hancur dari luar, tapi Islam akan hancur dari dalam. Itu kebenaran Rasulullah, prediksi Rasulullah SAW. Mungkin kalau dikatakan prediksi kurang cocok, karena Rasulullah itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu adalah wahyu yang Allah sampaikan atau ilham yang Allah sampaikan melalui lisan Rasulullah SAW. Sudah benar terjadi. Yang ketiga, menjadi nasihat bagi para Sadah Ba'alawi yang mungkin dari kalangan para Sadah Ba'alawi yang masih muda, yang mungkin jadwal ceramahnya lebih banyak daripada jadwal belajarnya, yang terlena dengan pujian masyarakat sehingga melupakan belajar, yang terlena dengan penghormatan masyarakat sehingga kurang untuk menghargai orang lain, yang kurang mempelajari banyak ilmu sehingga pengen disanjung terus tanpa belajar ilmu agama, terutama yang muda-muda dari kalangan para Sadah Ba'alawi. Dengan adanya isu nasab ini, kita bisa lihat dan kita bisa menjadi introspeksi, ya. Jadi isu nasab ini menjadi introspeksi, menjadi nasihat secara tidak langsung. Ayo belajar. Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kurang apa lagi Rasulullah? Bahkan tolabul ilmi faridotun. Kata-kata faridotun kan taknya itu bukan tak marbutoh, bukan tak litaknis, tapi tak lil mubalaghah, bahwa mencari ilmu sangat wajib keturunan siapapun. Maka kata Imam Ghazali, kalau ayahnya makan kenyang, maka anaknya tidak bisa kenyang tanpa harus makan juga. Kalau ingin keturunan Rasulullah itu menjadi orang alim, maka caranya harus belajar. Karena al-ilmu bitta'allum la bin nasab. Ilmu itu harus belajar, bukan karena nasab. Kalau karomah, oke. Banyak karomah yang terjadi karena nasab. Tapi kalau ilmu tidak bisa. Sehingga masih banyak kita dengarkan dari kalangan para Sadah Ba'alawi yang muda-muda masih terlalu tersanjung dengan pujian, sehingga lupa banyak belajar, sehingga lupa untuk mempertahankan ilmu dan mempertahankan thariqah kakek-kakeknya, seperti sahabat Abdullah bin Abbas yang alim dan allamah pada zamannya, sampai Rasulullah, gara-gara Rasulullah tersanjung kepada beliau, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Dan itu juga menjadi catatan yang penting kepada kita, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, itu akan menunjukkan kualitas kita, akan menunjukkan kualitas kita. Rasulullah secara tegas mengatakan, yashfa'u yaumal qiyamah thalathatun. Siapa? Al-anbiya wa syuhada wal ulama. Ulama. Kemudian, apakah pernah Rasulullah mengklaim bahwa ilmu ini akan diturunkan sesuai nasabnya? Tidak pernah. Ilmu harus dengan belajar. Mengutip perkataan Gus Baha yang pernah beliau lontarkan, habaib wajib kita hormati, tapi lek ngaji kudu belajar dhisik. Habaib wajib kita hormati, tapi kalau mau ceramah, kalau mau ngaji, kalau mau belajar, mengajar, ya harus belajar dulu, harus ngaji dulu. Makanya Kiai Haji Maimun Zubair, tetap kita wajib menghormati para Sadah Ba'alawi, baik yang muda maupun yang sudah sepuh, apalagi yang sudah selevel ulama.
Tetapi untuk mengikuti pendapatnya, tunggu dulu. Kalau di luar syariat Islam, maka kita tidak boleh mengikutinya. Ada para sahabat Alawi contohnya terpapar faham Syiah seumpama, kita tidak boleh mengikuti, tapi di sisi lain kita wajib menghormati. Sampaikan kebenaran. Al-Fakir ketika menemukan para habaib yang akhlaknya kurang baik di masyarakat, maka menjadi kewajiban Al-Fakir untuk menegur dia sampai dia sadar bahwa dia sedang melakukan kesalahan. Ya Habib, antum adalah panutan kami. Kalau antum seperti itu, maka kami bagaimana Habib? Maka wajib bagi kita, karena kita memang cinta, ketika melihat istri kita bermaksiat, apakah kita membiarkan? Kita melihat istri kita bermaksiat, anak kita bermaksiat, lalu kita mengatakan, sudahlah itu anak saya, bagaimanapun itu anak saya. Itu tidak bisa, itu bukan cinta. Rasulullah bersabda, hubbuka li syai'i yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu dapat membutakan dan membuat kamu tuli. Kalau kamu memang cinta, maka seharusnya kamu menegur, karena kamu pasti ingin orang yang dicintai dalam keadaan suci dan dalam keadaan tetap dihormati. Kalau kepada habaib yang muda, yang mungkin masih baru belajar, baru mondok di pondok pesantren, kita wajib menghormati. Tetapi kita tidak boleh mengikuti apa yang beliau sampaikan ketika keluar dari syariat. Dan bahkan kita wajib untuk menasehatinya ketika dia ada dalam jalan yang salah. Apalagi kepada para sadah Ba'alawi, kepada semua keturunan Rasulullah yang sudah selevel ustadz, sudah selevel para ulama, atau bahkan selevel ahli nasab, kemudian selevel ulama internasional yang juga menjadi gurunya para guru, maka jauh kita harus menghormatinya 2 kali lipat daripada para ulama yang bukan dari keturunan Rasulullah SAW. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini di kalangan para ulama. Ketika sudah dzatiyah, di dalam dirinya sudah mengandung darah Rasulullah, keturunan Rasulullah, dan ada ilmu di dalam dirinya yang merupakan aridi, sesuatu yang baru datang, ilmu ada, kemudian darah sudah ada, maka itu menjadi kesempurnaan yang sangat nyata. Kalau kata para ulama seperti Al-Imam Ibnu Hajar, faqat tahaqqaq, maka sungguh tahqiq, dan inilah yang benar-benar harus kita jadikan panutan. Terakhir, yang disampaikan oleh Al-Fakir ingin memberitahukan pesan yang pernah disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ada dari kalangan pendukung si penuduh itu ditanya oleh masyarakat, kamu pilih mana, Kiai A atau Kiai B? Yang Kiai B sudah wafat, yang Kiai A masih hidup. Lalu dia mengatakan, ya saya milih Kiai A lah karena masih hidup, lebih tahqiq ilmunya. Ini adalah pernyataan yang sangat salah. Dan ini sebuah kebohongan yang sangat nyata. Kenapa? Karena menabrak statement sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, manistanna falyastanna biman qad mata. Kalau memang mau ikuti ulama, ikuti yang sudah wafat. Kenapa? Para ulama yang sudah wafat sudah aman dari fitnah. Kita seharusnya sekarang menjelaskan kebenaran kepada umat. Tidak perlu fokus untuk membikin si penuduh ini faham dan setuju kepada pendapat kita. Karena itu cukup mustahil bagi saya. Kenapa? Secara logika saja ulama ditolak, apalagi Al-Fakir yang menjelaskan. Ketika ulama sedunia ditolak, siapa lagi di Indonesia yang berhak menjelaskan? Maka cukuplah kita meluruskan pemahaman umat, menjelaskan tentang kemuliaan Sadah Ba'alawi dan apa yang sudah disampaikan oleh para ulama kita ajarkan. Semata-mata hanya untuk meneruskan penjelasan para ulama agar masyarakat tidak tidak terprovokasi dan tidak dimasuki oleh pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Salah satu kebohongan yang fatal yang mungkin bisa menyebabkan dia kafir, si penuduh kafir, seperti ketika mengatakan tidak ada istilah Habib di dalam Islam. Orang pertama kali yang mengatakan Habib adalah orang Yahudi dan Nasrani. Di dalam Al-Quran, nahnu abna Allah wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan habib-habibnya Allah. Istilah Habib adalah istilah yang pertama kali dilontarkan oleh orang kafir. Jadi seolah-olah dia akan mengatakan kalau kita menggunakan Habib berarti niru orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Arahnya kan ke sana nantinya itu. Nah, kalau seperti itu berarti sahabat Abdullah bin Abbas juga kafir. Kenapa? Al-Imam Al-Hafidh As-Sakhawi di dalam kitabnya Istijlabur Tiqail Ghuraf, beliau menyampaikan
bahwa sahabat Abdullah bin Abbas lah orang pertama kali yang menyebutkan kata Habib kepada cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ketika Abdullah bin Abbas bertemu dengan salah satu cucu Rasulullah, Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali, apa kata sahabat Abdullah bin Abbas? Marhaban bil Habib ibnil Habib. Marhaban bil Habib ibnil Habib. Al-Habib putra dari Al-Habib. Isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Sehingga ini kebohongan yang nyata yang dibungkus dengan narasi ilmiah, padahal orang yang mengungkapkannya bisa jatuh kepada kekufuran. Itu salah satu kebohongannya. Atau kebohongan yang lain ketika mengatakan bahwa para habaib datang dibawa oleh Belanda, atau ketika menarasikan ketika berperang Anda ada di mana? Oh, ternyata Anda itu berkolaborasi dengan orang Belanda. Pantes. Berarti Anda ini datang oleh Belanda, mendukung dan memberikan bantuan penuh kepada orang-orang Belanda. Nah, ini kebohongan yang nyata, dan fatal untuk meyakininya. Kenapa? Pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi, ketika perang besar melawan Belanda di tanah Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, saat itu siapa habaib yang ada di barisan terdepan mewakili beliau, menjadi panglima beliau, yaitu Al-Habib As-Sayyid Hasan Munadi bin Alwi Ba'abud. Beliau tercatat, termaktub, dan terkonsumsi oleh masyarakat sejarah tersebut. Ba'abud ini bukan gelar yang lain, tapi gelar dari Sadah Ba'alawi. Atau ketika perang di Palembang, sehingga Palembang tumbang waktu melawan Belanda, siapa yang ada di depan yang membantu Sultan Badaruddin sebagai Sultan Palembang ketika itu? Al-Habib Muhammad Umar As-Segaf. Dan yang akhirnya beliau, Umar bin Muhammad As-Segaf ini akhirnya menjadi mantu beliau. Dan ketika kerajaan Palembang tumbang saat itu, beliau dan Sultan Badaruddin dibuang oleh Belanda ke Ternate sampai wafat di sana. Apakah itu namanya mendukung Belanda? Sehingga sejarah-sejarah seperti itu perlu untuk kita ungkapkan, sehingga kita bisa lebih melihat, melek akidah, melek sejarah, dan melek Ahlus Sunnah wal Jamaah.